Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Selasa 14 April 2020. Pada hari ini pembacaan kita terambil dari Kolose pasal 3 ayat 11 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 11 sampai 17. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa, menandai segala berkat yang telah Kau-limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu setia kepada kami. Ya Bapa, pada hari ini kami akan membaca firman-Mu. Engkau berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami pahami dan kami mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 11 sampai 17. Lembaga Alkitab memberi judul Manusia Baru. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini yaitu ulat menjadi kupu-kupu, uli mendadi kalubambang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ulat berganti kulit, ulat itu berubah menjadi seekor kupu-kupu. Tentu saja perubahan itu melewati proses yang akhirnya proses itu menimbulkan hasil. Paulus mengatakan bahwa kita adalah manusia baru yang telah ditebus melalui karya pengorbanan Yesus Kristus. Tidak ada lagi perbedaan di antara orang Yahudi dan Yunani, orang bersunat dan tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, karena kita semua telah disatukan di dalam Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-11. Yang harus kita lakukan ialah mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran pada ayat yang ke-12. Sabar terhadap yang lain dan mau untuk saling mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa dasar untuk melakukan semuanya itu adalah kasih, ayat yang ke-14. Tanpa sikap kasih, maka tidak mungkin kita bisa melakukan hal itu. Pengorbanan Yesus Kristus yang menebus, memberi kita keselamatan, dan menjadikan kita manusia baru di dalam Dia. Maka hendaknya pula kita mengucap syukur hanya kepadanya dan senantiasa melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Sama seperti ulat itu, ia harus menjadi sebuah kepompong terlebih dahulu, barulah ulat itu akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Demikian halnya dengan kita. Dahulu kita adalah orang yang berdosa, yang hidup sebagai manusia lama. Tetapi karena kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, maka dosa kita dihapuskan dan kita diubahkan menjadi manusia baru.
Oleh karena itu, sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus, maka mengucap syukurlah senantiasa dan hiduplah saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya sebagai keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah pemilik kehidupan kami, terima kasih karena pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.